pejuang NIP. Di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman pribadi saya bagaimana bisa lolos CPNS. Silakan teman-teman simak tips dari saya ini. Saya akan memberikan 10 tips bagaimana sih bisa lolos CPNS. Teman-teman, sebelum saya membagikan apa sih 10 tips yang saya jalani dalam berjuang NIP kemarin, saya sedikit bercerita. Saya ikut tes CPNS di tahun 2018 dan saya sudah menjalani 10 tips ini dan alhamdulillah saya lulus. Dan kemudian tips 10 ini saya turunkan ke suami saya atau saya berikan kepada suami saya dan dijalani oleh beliau. Kemudian alhamdulillah dia tes di tahun 2019 dan juga lulus, teman-teman. Nah, teman-teman, jika teman-teman juga mengikuti 10 tips yang saya berikan ini, insya Allah semoga teman-teman juga bisa lulus seperti yang saya dan suami saya ikuti. Nah, teman-teman, 10 tips yang akan saya berikan kepada teman-teman ini sudah saya dan suami saya jalani. Untuk poin 1-10 ini saya harap kepada teman-teman jangan ada yang tidak diikuti, karena ini adalah 10 penting yang harus teman-teman jalani. Nah, tetap tonton video saya dari awal sampai akhir, jangan ada yang dilewati. Semoga teman-teman bisa mengikuti tips ini dengan baik. Nah, tips yang pertama adalah luruskan niat. Kenapa sih ini menjadi poin yang pertama, teman-teman? Nah, karena segala sesuatu itu diawali dengan niat. Jadi segala sesuatu dengan niat yang baik akan menghasilkan hal yang baik. Nah, jadi teman-teman dalam mengikuti tes ini jangan setengah-setengah. Jika teman-teman memang berniat menjadi ASN atau PNS, jadi benar-benar diniatkan dari hati, aku ikut tes ini biar lulus CPNS. Jangan karena ikut teman, atau karena ini keinginan orang tua, atau karena coba-coba, atau karena iseng-iseng. Jangan, teman-teman. Teman-teman niatkan dari dalam hati kalau ini benar-benar teman-teman ingin lulus CPNS ini. Nah, tips yang kedua yaitu adalah ikhtiar langit. Apa sih ikhtiar langit? Nah, teman, ikhtiar langit itu adalah restu orang tua. Kenapa kita harus minta restu orang tua? Karena ridho orang tua adalah ridho Allah. Jadi jika teman sudah mulai masuki berkas, sudah mulai tes SKD, mau tes SKB, selalu hubungi orang tua. Jika tidak bisa bertemu langsung, bisa via telepon, hubungi dan langsung minta restu, minta doa, semoga tahap demi tahap kita lulus. Seperti itu. Nah, tips yang ketiga yaitu adalah waktu belajar yang konsisten. Nah, teman-teman, sewaktu saya 3 tahun yang lalu ikut tes ini, saya memiliki anak kembar yang masih balita. Jadi, saya sulit sekali mencari jam belajar. Nah, di waktu itu saya konsisten belajar setelah anak-anak saya tidur malam. Itu biasa di atas jam 9, jam 10 malam. Nah, setiap malamnya saya sempatkan waktu minimal 1 jam untuk bisa belajar atau membahas soal-soal. Nah, selain saya belajar sendiri, sewaktu itu saya juga membuat kelompok belajar, teman-teman. Jadi saya honor di sekolah itu bersama teman-teman saya membuat kelompok belajar. Ada satu guru yang menjadi tutornya. Misalkan kalau saya tutor matematika, saya menjelaskan materi TIU kepada teman-teman yang lain. Nah, ada teman-teman yang guru PKN, dia menjelaskan tentang kewarganegaraan kepada kami. Kemudian ada guru sejarah, guru bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman kelompok belajar itu juga penting untuk dilakukan jika memang teman-teman ingin maksimal dalam setiap materi. Nah, teman-teman, tips keempat yaitu menguasai kisi-kisi soal. Nah, jadi teman-teman, ini tips yang penting juga. Jadi sebelum teman-teman ikut tes teman-teman harus menguasai dulu apa sih tes
SKD itu. Nah, misalkan ada tes TIU. Di TIU itu apa sih yang soal dibahas? Misalkan ada membahas barisan dan deret, kemudian membahas pola, bilangan, dan sebagainya. Kemudian ada tes TKP dan TWK juga. Jadi teman-teman harus tahu, sering-sering membahas soal-soal dan memahami benar bagaimana bentuk soal yang akan teman-teman ikuti. Dan kemudian ada tes SKB juga di bidang teman-teman masing-masing. Jika teman-teman guru, pahami benar apa sih SKB dari guru. Jika teman-teman dari kementerian, apa sih SKB-nya. Kan macam-macam tuh. Kalau di kementerian ada wawancara, ada psikotes, ada juga tes praktek. Nah, teman-teman harus cari tahu apa sih kisi-kisi dari tes yang akan teman-teman ikuti. Nah, tips yang kelima yaitu mengikuti tryout. Nah, teman-teman, tryout ini adalah tips yang penting menurut saya ya. Semuanya penting, tapi ini juga hal yang penting. Makanya saya bilang dari awal kalau bisa 10 tips ini teman-teman lakuin. Nah, tryout ini banyak tersedia teman-teman. Ada yang online, ada yang offline. Teman-teman bisa cari tahu. Saya juga ada informasi website yang bisa teman-teman terikuti tryout ini. Nah, tryout ini bisa membantu kita dalam mengerjakan soal dan membiasakan diri untuk menjawab soal dengan standarisasi yang diberikan oleh BKN. Misalkan dengan waktu sekian harus bisa menjawab sekian soal, maupun SKD dan SKB teman-teman. Nah, silakan teman-teman bisa ikuti atau cari informasi tryout yang bisa teman-teman ikuti. Nah, teman-teman, saya akan memberikan informasi tryout apa sih yang bagus untuk teman-teman ikuti. Nah, linknya ada di deskripsi pada video ini ya. Silakan teman-teman klik linknya, kemudian daftar di sana, dan teman-teman bisa mengikuti tryout secara rutin. Jadi semakin dekat hari tes, semakin sering diadakan tryout di sana. Nah, setelah ikut tes tryout, teman-teman juga bisa membahas soal-soal apa saja sih tryout yang sudah teman ikuti. Jadi apakah salah atau benar, jadi teman-teman bisa bahas di sana. Nah, di sana juga tersedia banyak modul teman-teman. Ada modul soal tentang TIU, TWK, TKP, bahkan SKB sekalipun. Ada SKB guru, SKB kementerian juga ada di sana. Jadi ini bagus sekali untuk teman-teman ikuti. Nah, tips selanjutnya yaitu perbanyak ibadah. Nah, teman-teman, kita kan ingin meminta sesuatu nih kepada Allah, maka kita juga harus mendekatkan diri kepadanya. Nah, dengan perbanyak ibadah, kita bisa meningkatkan iman kita kepadanya, dan yakinlah kepadanya bahwa kita benar-benar ingin lulus di sini. Nah, perbanyak ibadah ini misalkan salat 5 waktu tidak tinggal, kemudian tambah dengan puasa sunat, kemudian banyak sedekah. Niatkan ketika bersedekah itu agar kita lulus CPNS. Kemudian sholat malam juga ditambah, kemudian sholat duha juga ditingkatkan gitu teman-teman ya. Nah, tips selanjutnya yaitu tips ke-7 adalah bernazar. Nah, teman-teman, ini sudah saya dan suami saya lakukan. Sebenarnya bernazar ini sesuai kemampuan teman-teman saja. Ini kita lakukan agar meyakinkan diri bahwa kita benar-benar niat untuk ikut tes ini. Misalkan teman bernazar bisa, yang sanggup puasa bernazar puasa dengan uang, misalkan memberikan sekian uang kepada apa gitu, terserah teman-teman. Yang penting ketika bernazar diceritakan ke suami atau ke keluarga agar nazar ini tidak lupa. Jadi kalau teman-teman lulus, jangan lupa nazarnya dibayar ya. Nah, tips selanjutnya adalah update informasi. Nah, ini penting ya teman-teman. Teman-teman harus banyak menggali informasi tentang tes CPNS ini. Misalkan kapan waktu pendaftaran, kapan berakhirnya waktu pendaftaran, tempatnya di mana, bajunya apa, kemudian syarat administrasinya apa saja, misalkan pas foto yang terbaru, atau ini yang penting juga akreditas dari prodi atau universitas. Teman-teman juga harus update dimintanya apa. Jangan gara-gara hal kecil teman-teman malah tidak bisa mengikuti tes ini. Nah, untuk update informasi ini saya berikan saran kepada teman-teman untuk mengikuti sosial media dari penyelenggara yaitu BKN.
Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi dari sumber terpercaya karena biasanya BKN memberikan informasi terupdate melalui sosial media mereka. Selain itu teman-teman juga ikuti sosial media dari formasi penyelenggara yang teman-teman daftar. Misalkan kalau saya dulu kan ikut Kementerian Agama. Nah, di situ saya cari informasinya melalui Instagram, Facebook. Di sana nanti ada diskusi sesama pendaftar teman-teman. Jadi ada informasi yang benar-benar berasal dari sumber terpercaya. Nah, tips selanjutnya yaitu adalah memilih formasi. Nah, ini penting juga loh teman-teman. Jadi ketika memilih formasi, kita benar-benar harus melihat formasi apa sih yang tersedia pada jurusan yang kita miliki. Jangan sampai nanti berkas di awal tidak lulus gara-gara tidak sesuai dengan formasi. Nah, teman-teman boleh pilih mau formasi kementerian, mau formasi kota, daerah sekalipun, tetap teman-teman harus lihat formasi yang sesuai dengan bidang kita. Nah, kemudian ini juga ada tips, kalau bisa pilih yang kuotanya banyak teman-teman. Jadi misalkan kan yang bisa ikut tahap selanjutnya ke SKB itu kan 3 kali dari formasi SKD. Jadi kalau misalkan cuma formasinya 1, berarti kan teman-teman harus bisa lolos 3 besar agar bisa ikut SKB. Nah teman-teman kalau bisa cari formasi yang kuotanya lebih dari 1, misalkan 4 formasi atau 5 formasi jika ada. Kan kalau misalkan 5 bisa dikali 3 berarti 15 terbesar nilai SKD. Kan lumayan tuh teman-teman gitu. Tapi kalau memang sekiranya formasi bidang teman-teman tidak ada yang kuotanya banyak, ya apa boleh buat, teman-teman tetap pilih yang 1. Tapi sekiranya benar-benar daerah yang teman-teman jangkau. Jangan nanti setelah lulus malah menyesal dan tidak ingin ikut tahap selanjutnya. Nah teman-teman, tips terakhir yaitu menjaga kesehatan. Nah sekarang kan lagi masa pandemi nih teman-teman. Diharapkan teman-teman tetap selalu menjaga stamina dan menjaga kesehatan agar teman-teman bisa mengikuti tahap demi tahap tes seleksi CPNS ini. Karena sangat disayangi sekali jika teman sudah lulus administrasi ternyata ketika mau SKD teman-teman sakit. Nah, tetaplah jaga kesehatan dengan banyak minum air putih, minum vitamin, kemudian jaga pola tidur juga teman-teman. Nah, ketika kita sehat, kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik ketika ikut tes nantinya. Nah, itulah dia 10 tips yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, pengalaman pribadi saya dan suami saya. Semoga teman-teman bisa mengikuti jejak kami dalam lulus PNS dan bisa mendapatkan NIP seperti teman-teman inginkan. Nah teman-teman, saya juga meminta dukungannya untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian atau keluarga-keluarga kalian yang membutuhkan tips seperti ini. Oke, demikianlah video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan saya doakan yang menonton video ini dari awal sampai akhir lulus CPNS pada tahun ini. Saya akhiri, bye-bye.